Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah tutorial penggunaan aplikasi PHP MyAdmin. Kita belajar melanjutkan materi dari aplikasi basis data. Yang sebelumnya kita sudah melakukan sebuah latihan, ya, baik itu perintah DDL ataupun DML menggunakan command prompt, ya, menggunakan jendela command prompt. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan PHP-MyAdmin. Nah, PHP-MyAdmin ini tentunya sebenarnya ini lebih mudah dibandingkan kita menggunakan command prompt. Kalau di command prompt itu kita menggunakan query untuk membuat sebuah database, membuat tabel, dan lain-lain. Kalau di PHP-MyAdmin ini kita hanya tinggal menjalankan sebuah aplikasi dari PHP-MyAdmin itu sendiri. Baik, nanti kita akan coba menjalankan berdasarkan perintah-perintah yang sudah saya buatkan dari menjalankan PHP-MyAdmin, kemudian membuat database, sampai kita membuat tabel-tabelnya. Baik, langkah yang selanjutnya kita coba buka dulu untuk PHP-MyAdmin. Cara membuka PHP-MyAdmin yaitu kita menggunakan browser. Jadi silahkan teman-teman buka browser masing-masing, baik itu menggunakan Google ataupun Mozilla Firefox. Untuk masuk ke dalam PHP-MyAdmin kita bisa menggunakan, kita harus mengetik atau menginputkan di browser masing-masing. Jadi input di browser masing-masing itu silahkan diketikkan seperti ini, ya. Jadi teman-teman silahkan diketik localhost http localhost/phpMyAdmin. Kalau sudah, silahkan teman-teman enter. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini artinya bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam PHP-MyAdmin, tidak bisa masuk ke localhost dan PHP-MyAdminnya. Itu disebabkan karena kita belum mengaktifkan exam-pv-nya. Nah, kita coba aktifkan terlebih dahulu di exam-pv control-nya. Kita tunggu terlebih dahulu exam-pv control. Sedang proses membuka. Coba kita lakukan kembali, kita buka exam-pv control-nya. Nah, kita harus klik start terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL. Klik start. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan di close, kemudian kita coba refresh. Nah, belum bisa juga, kita coba refresh. Sedang proses masuk ke dalam PHP-MyAdmin-nya. Sudah mulai masuk di halaman utama di PHP-MyAdmin. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Jadi tampilan seperti ini. Lalu kenapa tadi saya mengaktifkan exam-pv control? Karena exam-pv control ini merupakan, ya, satu kesatuan control panel untuk mengaktifkan baik itu command prompt ataupun PHP-MyAdmin. Seperti itu. Baik, di sini ada banyak menu sebenarnya, ada banyak menu, ada dari mulai menu database, kemudian ada juga menu SQL, kemudian status, user account, export, import, setting, replication, variable, kemudian dan juga lain-lain mungkin, ya, seperti itu, ya. Nah,
nanti kita akan coba belajar terkait dengan halaman di PHP-MyAdmin ini. Untuk yang pertama kita akan coba membuat sesuai dengan perintah yang ada. Kita coba membuat database dbpurpose web 2. dbpurpose web 2. dbpurpose web 2. Kita coba lihat di sini apakah sudah ada dbpurpose-nya. Nah, ini sebenarnya dulu kita sudah pernah melakukan dbpurpose web ya. Yang sebelumnya kita lakukan menggunakan command prompt. Nah, pada saat ini sebenarnya kita akan coba menggunakan PHP-MyAdmin. Nah, cara membuat database sangat mudah sekali kalau menggunakan PHP-MyAdmin. Kita cukup di sini ketik dbpurpose web, tinggal kasih 2 saja ya. Kita untuk pelatihan saja di sini. Kalau sudah diketik create nama databasenya, tinggal diklik tombol create atau ciptakan ya. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Di sini sudah terbuat atau sudah dibuat dbpurpose web 2-nya. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan coba membuat tabel-tabel berikut. Nah, tabel admin. Untuk tabel admin kita coba hitung terlebih dahulu. Di sini ada 3 field ya. Ada ID admin, username, dan password. Nah, silakan di sini nama tabelnya admin, kemudian number of column atau number of field-nya itu sebanyak 3. Kalau sudah tinggal diklik go. Agak sedikit menunggu ya, agak loading ya mungkin ya seperti itu. Kemudian sebenarnya di sini saya menggunakan jaringan WiFi ya seperti itu. Nah, untuk localhost ini juga tidak tidak harus dia terkoneksi dengan internet. Misalkan saya disconnect terlebih dahulu seperti ini. Misal saya disconnect, maka dia bisa, nanti kita coba lihat. Kemudian di sini ada name untuk filenya itu, kemudian ada type, ada length atau values-nya. Kita coba pelajari satu persatu ya. Kita coba pelajari. Di sini kita coba lihat, di sini ada ID admin, tipenya integer, size-nya 5. Kemudian di sini keterangannya ada primary key dan auto increment. Kita coba input satu persatu. Misalnya di sini ada ID admin, integer, kemudian 5. Kemudian kita coba tarik dulu ya, terlebih dahulu kita tarik. Untuk menginputkan di sini ada yang namanya itu primary key dan auto increment. Primary key dan auto increment. Untuk primary key kita pilih seperti ini. Untuk auto increment kita klik go saja. Auto increment kita klik seperti ini di AI ini ya. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal inputkan. Nah, kita coba minimize saja ya biar lebih mudah. Yang selanjutnya kita input username, kemudian varchar sebanyak 25. Dan yang selanjutnya ada password, ada varchar, kemudian 35. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita coba klik save ya untuk menyimpannya. Untuk menyimpan di sini ada klik tombol save atau klik tombol simpan ya. Tinggal diklik saja kalau sudah sesuai. Tabelnya sudah terbentuk. Nah, kita klik saja misalnya untuk melihat struktur tabelnya. Nah, dia akan tampil seperti ini ya untuk struktur tabelnya. Kalau browse ini sebenarnya kita untuk melihat isi dari record atau isi recordnya, karena belum ada ya, jadi di sini masih kosong isi untuk recordnya. Untuk struktur, nah, dia sudah secara otomatis akan tampil karena kita sudah membuat struktur tabelnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat, nah di sini kan kita sudah membuat satu tabel. Selanjutnya silakan lakukan hal yang sama untuk membuat tabel yang selanjutnya. Tabel yang selanjutnya yaitu tabel katalog buku. Coba buat.
Kalau bukunya kita minimize saja ya, biar tidak terlalu lama. Kalau buku ada katalog underscore buku, kemudian filenya sebanyak 2, kita klik go. Nah, sudah, kita cek di sini ada ID katalog, kemudian integer sebanyak 5. Kita cek di sini dia primary auto increment ya, primary auto increment. Kemudian kita pilih, klik go saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya inputkan. Nah, selanjutnya kita masukkan nama katalog, kemudian varchar sebanyak 45 seperti ini. Nah, sudah, tinggal diklik tombol save. Nah, sudah terbuat admin kemudian katalog buku. Nah, selanjutnya kita coba buat untuk tabel buku. Kita coba buat tabel buku. Selanjutnya kita buat tabel buku. Kita klik dulu database-nya, kemudian kita buat buku, kemudian filenya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sebanyak 6 fil atau 6 kolom ya. Klik saja, kalau sudah klik go. Nah, kemudian kita coba inputkan ID buku, kemudian integer. Sebentar, saya coba perkecil biar lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Primary auto increment ya, sebanyak ini. filenya lengthnya atau panjangnya 5. Yang saya coba tambahkan untuk primary key-nya, kita tambahkan, kemudian tambahkan juga auto increment-nya ya. Yang selanjutnya tinggal ditambahkan ID, ada ID anggota ya. ID anggota ini berarti primary key tamu ya, kunci tamu ya sebenarnya. Kunci tamu. Maaf, bukan ID anggota. Maksud saya ID katalog ya, maaf. ID katalog. Kemudian di sini integer. Di sini sebanyak 5 ya. Kemudian yang selanjutnya judul buku. Sini varchar. Kemudian 50. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pengarang. Nah, pengarang. Kemudian dia juga menggunakan varchar ya. Varchar. Kemudian di sini 35. Kemudian yang selanjutnya ada THN terbit. THN terbit atau tahun terbit. Ini menggunakan date ya. Nah, dia tidak diberikan length atau panjang atau values-nya ya di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada penerbit. Penerbit itu dia menggunakan varchar, kemudian 50. Oke, kalau sudah, kita langsung klik save saja di sini. Oke. Selanjutnya kita coba next, tabel anggota. Ya, selanjutnya kita masuk di tabel anggota. Untuk tabel anggota, lakukan hal yang sama ya untuk melatih. Jadi kita biar terbiasa, kita klik saja dulu di sini di DB Perpus Web 2-nya. Kemudian kita klik tabelnya, tabel anggota. Filenya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fil tentunya. Kemudian kalau sudah, silakan diklik. Nah, klik go ya di sini ya. Klik go. Nah, silakan diinputkan. Yang pertama ada ID anggota, Nah, ID anggota di sini integer, kemudian sebanyak 5. Kemudian kita tambahkan number index-nya itu sebagai binary key. Kita klik go, kemudian dia pun auto increment ya. Selanjutnya nama, ada nama,
kemudian varchar, di tipenya itu varchar sebanyak 45, kemudian ada nomor telepon, selanjutnya itu ada nomor telepon, kemudian nomor telepon itu varchar ya 15, dan ada alamat juga menggunakan varchar sebanyak 50 untuk panjangnya. Selanjutnya ada email. Nah, email kemudian varchar juga, dia tipe datanya ya 30. Kemudian ada password. Nah, password dia menggunakan varchar juga ya 35. Sudah, tinggal diklik tombol save. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ini saya praktekkan agak sedikit cepat karena ya memang pada intinya sangat mudah sekali untuk menggunakan PHPMyAdmin dalam pembuatan database dan tabel-tabelnya. Kita coba lanjut. Di tabel selanjutnya ada tabel peminjaman. Nah, kita coba tambahkan tabel peminjaman di sini. Klik browse dulu boleh ya. Kalau misalkan kita klik DB Perpus Web 2-nya seperti ini, kemudian kita tambahkan peminjaman. Nah, peminjaman ini filenya ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 fil. Kemudian kita klik go. Ada ID peminjaman di sini. ID pinjam ya, maaf. ID pinjam. ID pinjam, kemudian integer, size-nya sebanyak 5. Size-nya 5, kemudian kita rubah untuk menambahkan primary key dan auto increment, tentunya auto increment di dalam tabel peminjaman ini. Selanjutnya ada ID anggota. Nah, ID anggota di sini dia sebagai kunci tamu ya, origin key ya, dia kunci tamu di dalam tabel peminjaman. Kemudian ada tanggal pinjam. Kita kasih date ya, tanggal pinjam ini kasih date. Kemudian yang selanjutnya ada tanggal kembali. Kita kasih date. Kemudian ada status. Status ini kita pilih menggunakan tipe data enum. Untuk keterangannya di sini ada selesai atau belum selesai keterangannya. Kita tinggal ketik saja sebenarnya ya. Selesai. Nah, ini kan ada selesai atau belum selesai. Sebenarnya dia diapit menggunakan kutip 2 di sini ya. Seperti ini. Misalkan saya copy dulu ya biar lebih jelas. Saya tampilkan di sini. Nah, ini untuk enum ya. Enum ini pengisiannya seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada JML buku ya, JML buku. JML buku atau jumlah buku, dia menggunakan integer. Nah, ini sebanyak 2 ya. Untuk size-nya ya. Size-nya atau length-nya sebanyak 2. Kalau sudah, langsung saja diklik tombol save. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya kita coba apakah masih ada tabel. Nah, tabel detail peminjaman ya. Kita buatkan tabel detail peminjaman, diklik DB Perpus Web 2-nya. Kemudian setelah itu kita buatkan satu tabel ya, satu tabel lagi, yaitu detail pinjam atau detail peminjaman ya. Dia memiliki 5 field atau 5 kolom. Nah, kita klik go. Kalau di tabel detail peminjaman ini dia tidak menggunakan untuk ID pinjamnya, tidak menggunakan primary key dan juga auto increment ya. Dia hanya sebagai detail saja. Sini ada ID pinjam, kemudian dia diberikan size-nya sebanyak 5.
Kemudian yang selanjutnya ada ID buku, pager sebanyak 5. Kemudian yang selanjutnya TGL tanggal pengembalian ya, TGL pengembalian menggunakan date atau tanggal ya. Kemudian ada denda menggunakan double. Kemudian ada lagi status buku. Nah, status buku ini diisi kembali atau belum kembali. Ini menggunakan enum atau enum ya, bukan kembali atau belum kembali. Kalau sudah seperti ini, lakukan hal yang sama, tinggal diklik tombol save atau tombol simpan. Nah, sudah, saya coba tampilkan secara keseluruhan. Nah, ini tabel-tabel yang ada di dalam database ya, database DB Perpus Web 2. Nah, kalau saya klik DB Perpus Web 2, maka ini tabel-tabelnya yang ada. Sebanyak 6 tabel ya, kalau di sum atau dijumlahkan ini ada 6 tabel. Dan 6 tabel ada admin, wah ini sini ada anggota. Nah, ini kurang lengkap nih. Nah, untuk melengkapi sebenarnya kita bisa juga langsung edit nama tabelnya misalkan ya. Nah, kita coba cek dulu tabel anggota ya. Nah, kita coba ke anggota. Strukturnya kita coba. Nah, kita coba dilihat di sini ya, di DB Perpus Web 2. Kemudian kita coba klik. Kemudian ini di empty ya, ini di insert. Berarti kita bisa melakukan edit dari tabel itu sendiri, dari operation ya, operation atau pengaturan sebenarnya. Sini ada rename, mana ini table-nya itu, rename table. Coba kita coba klik dulu ya, berarti kita coba pilih dulu tabelnya, misalnya tabel anggota, kita klik anggota, kemudian kita operation. Nah di sini ya, kita coba rubah rename table ANG. Nah kemudian kita tabelnya itu kita rubah ke dalam, kita coba langsung saja anggota, misalkan rename table tuh. Nah kita anggota seperti ini, kita klik go. Ya langsung ya, gampang sekali ya untuk merubah tabel di sini menggunakan PHP Admin. Kita browse, kita cari lagi apakah ini sudah berubah ya, ternyata di sini berubah menjadi tabel anggota. Baik, yang selanjutnya kita coba lanjutkan. Kalau ini sudah selesai, yang selanjutnya itu mengisi record. Nah tentunya mengisi record ini tidak akan saya praktekkan semuanya ya, jadi nanti teman-teman untuk berlatih silakan teman-teman ya praktekkan sendiri. Teman-teman boleh di post nanti pada saat tabel atau isi tabel yang saya tampilkan seperti itu. Ini saya hanya menampilkan satu tabel saja. Satu tabel, misalkan saya ingin mengisi atau menginputkan record dari tabel admin. Tabel admin. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal pilih dulu nih untuk tabel mana yang akan kita berikan berikan isi atau record. Kita mengisi recordnya, tinggal diklik saja seperti ini. Kemudian kita tinggal diklik insert. Nah di sini ada menu insert atau sisipkan sebenarnya ya, tinggal diklik menu insert saja. Kalau sudah, hati-hati jangan sampai salah mengisi ya. Kalau di function ini kita tidak usah merubah apapun ya di kolom function ini. Kita cukup memberikan nilai di kolom atau di kolom value ya, nilai. Tinggal diberikan saja nilainya. Nah, di sini ada ID admin, ini ada 2 record ya, 1 dan 2. Kemudian username-nya ada admin dan ABC, passwordnya admin dan ABC. Mudah saja, silakan untuk mempraktekkan. Kemudian di sini yang pertama ada admin,
kemudian di passwordnya admin. Yang kedua misal saya kasih 2, dan di sini ABC, yang selanjutnya ABC seperti ini. Kalau sudah silakan diklik tombol go di sini ya. Nah, kemudian kalau misalkan bagaimana kalau seandainya inputannya itu lebih dari 2 misalkan. Nah, kita harus memilih insert another new row. Artinya kita akan menginputkan lebih dari 2 record. Jadi ketika record ini sudah kita klik go, maka dia akan menginsert kembali tanpa dia kembali ke halaman utama seperti itu. Ya, kita coba saja ya, misalkan insert another new row misalkan seperti ini. Artinya ini sudah tersimpan admin, ya. Seperti ini. Kalau sudah, misalnya saya pilih insert another new row, kita klik go saja seperti ini. Nah, dia akan tampil di halaman yang sama. Artinya bahwa apabila isi recordnya lebih dari 2 baris ya, kita tidak usah keluar dari halaman ini. Kalau misalkan tadi kita go to back page, nah ini berarti kita kembali nih. Misalkan saya go to back page, dia akan kembali. Dia minta nih, ini isinya query-nya kosong seperti itu ya. Kita langsung masuk ke dalam struktur, kemudian kita lihat apakah sudah terisi. Nah, tentu sudah terisi. Nah, ini untuk kolom yang ketiga ini, dia secara otomatis dia memberikan angka 3 karena di ID admin ini kita menggunakan fungsi primary key dan auto increment yang tadi kita sudah buatkan. Kita coba lihat di struktur ya. Struktur tabel. Nah, kita coba cek di sini. Kita coba change ya di sini. Misalkan kita mau change misal seperti itu. Di sini sudah terlihat sebenarnya ya, tidak usah kita klik change juga, di sini sudah terlihat. Untuk ini ekstranya dia auto increment. Auto increment ini dia secara otomatis menginputkan primary key. Nah, primary key yang tadi ya, yang memang diberikan ID admin, jadi secara otomatis kalau kita input misalkan insert tanpa memberikan ID admin pun dia secara otomatis terus berulang, bertambah ya, seperti itu. Baik, saya coba browse. Kemudian yang selanjutnya ini saya biarkan seperti ini saja dulu. Yang selanjutnya silahkan, jadi teman-teman silahkan buatkan untuk katalog buku. Nah, teman-teman boleh di di pause dulu dari video ini, kemudian teman-teman lanjutkan. Tabel buku isi saja ya, seperti itu ya. Kemudian tabel anggota. Nah, yang selanjutnya kita akan coba mengubah dan menghapus isi record. Nah, ini yang memang penting di dalam PHP admin. Kita coba mengubah dan menghapus isi recordnya itu sendiri. Isi recordnya kita coba hapus ya. Nah, tadi saya coba pilih terlebih dahulu ya. Sebenarnya kita coba klik dulu di DB Perpus Web 2 ini. Kemudian saya coba pilih satu tabel admin. Misalkan tabel admin ini saya klik. Kemudian cara menghapus isi record. Nah, ini kan ada record ya, atau isinya ya. Kalau dia sudah terisi memang seperti ini. Menghapusnya kita tinggal diklik saja. Nah, klik. Misalkan saya mau menghapus record yang ketiga. Saya hapus record yang ketiga ini, tinggal kita pilih salah satu recordnya, kemudian kita klik delete seperti itu. Kita klik delete. Nah, kita klik tombol yes. Oke, itu untuk menghapus record ya. Kemudian mengubah dan menghapus file struktur. Nah, sebelum mengubah dan menghapus file struktur, nah kita coba praktekkan sedikit untuk mengedit ya, mengedit dan update tentunya. Saya coba edit ya, di sini kita pilih dulu. Kemudian saya coba mengedit atau mengupdate dari isi record tabel admin ini. Tinggal diklik edit saja ya sebenarnya. Di sini bisa, atau misalkan kita ngedit di sini bisa. Nah, kita klik tombol edit. Misalkan saya kasih passwordnya 123 seperti ini. Misalkan, nah, kita klik go.
klik go. Nah, passwordnya sudah berubah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengubah dan menghapus fill struktur tabel. Misalkan di sini saya masih di tabel admin ya, tidak usah jauh-jauh, kita praktekkan satu tabel saja. Jadi teman-teman nanti tinggal mengikuti saja untuk tabel-tabel yang lain. Untuk tabel admin di sini ada, saya coba menghapus struktur. Berarti kita masuk dulu ke struktur. Kemudian kita coba pilih, misalkan saya mengubah password ini ya, untuk fill password. Kemudian saya change, atau bisa menggunakan tombol di sini ataupun di sini ya. Saya gunakan change misalkan seperti ini. Ini misalkan saya rubah menjadi password baru, misalkan namanya seperti ini ya. Kemudian saya klik save atau simpan. Nah, dia otomatis akan berubah. Kemudian lalu saya juga akan mencoba menambahkan satu field di dalam tabel admin ini. Nah, cara menambahkannya kita tinggal di add saja. Di sini ada add ya. Satu ya, kalau dua berarti kita menambahkan dua field. Satu berarti satu. Kemudian diperhatikan di sini ada after. Nah, ini after itu berarti sesudah ya. After password baru berarti field ini akan ditambahkan sesudah password baru. Kalau misalkan after username berarti dia setelah username, seperti itu. Tinggal logikanya kita seperti apa. Saya mau menambahkan di bawah password baru misalkan. Tinggal saya klik go seperti ini. Dan saya kasih tambahannya itu email, kemudian varchar banyak 35 misalnya. Saya klik save. Nah, sudah, tentunya strukturnya akan terlihat. Nah, sudah ya. Sudah terbentuk seperti ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan coba menghapus ya, menghapus fill. Ya, menghapus fill ini juga sebenarnya sangat mudah ya. Menghapus fill kita tinggal diklik saja, misalkan file email saya akan hapus, kemudian saya klik drop di sini. Tinggal klik OK saja sebenarnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Sangat mudah sekali sebenarnya menggunakan PHP MyAdmin ini dalam penggunaan atau pembuatan database. Kemudian yang selanjutnya saya akan coba membuat sebuah, yang poin yang 7 ya, membuat relasi tabel pada PHP MyAdmin. Kita akan coba, kita klik dulu DB Purpose Web 2-nya. Kemudian kita coba cari di sini. Sebentar, kita ke home dulu ya, home. Kemudian databases. Kemudian kita pilih DB Purpose Web 2 seperti ini. Kemudian kita coba cari Purpose Web 2 ini. Kita klik dulu ya, misalnya kita cek terlebih dahulu. Kita buatkan sebenarnya relasi ya, kita akan membuatkan sebuah relasi ya. Baik, dilanjutkan, kita coba. Sini sudah kita pilih ya DB Purpose Web 2 nya. Kemudian yang selanjutnya kita klik more, kemudian kita klik designer di sini. Designer seperti ini, kita tunggu sampai dia tampil. Nah, dia akan menampilkan tabel-tabelnya. Nah, tabel-tabelnya dia akan tampil seperti ini. Kita coba atur terlebih dahulu ya. Jadi perpus. Kemudian di sini ada buku. Nah, ini peminjaman ya, ini peminjaman. Nah, ini sebenarnya belum selesai. Kita coba edit terlebih dahulu ya. Kita coba masuk di struktur. Misalkan kita tadi di peminjaman kita ada sedikit miss ya. Peminjaman kita coba di operation ya, kita rename table ya, peminjaman seperti ini. Sudah, kita klik go.
Sudah, kita kembali lagi di DB Perpus Web 2. Kemudian kita klik, kemudian designer. Tunggu sampai dia tampil. Dan kita coba susun terlebih dahulu ya. Kita coba di sini ada buku, kemudian di sini ada anggota, ini ada peminjaman, ada detail pinjam. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat sebuah relasi. Nah, relasi. Caranya bagaimana? Kita tinggal pilih saja ya. Di sini ada toolbar ya, ada toolbar. Di sini ada create relationship. Kita create saja relationship-nya. Kita pilih nih, select reference key. Kita pilih dari primary key-nya terlebih dahulu. Primary key dari misalkan ID katalog ya, katalog. Di sini ada ID katalognya tidak ya? ID katalog tidak ada, berarti kita pilih ID anggota, misalkan ID anggota. ID anggota. Kita coba pilih relasinya sebentar. Error origin key ya. Sebentar ya, ID anggota DB. ID anggota ke ID anggota ya, sini ya. Kita coba. Nah, relation ID anggota. Select origin key. Nah, origin key-nya kita select seperti ini. Klik OK. Error missing index on column. ID anggota integer, di sini integer ya. Nah, ini ada sedikit, mungkin ada sedikit error ya, mungkin nanti ya. Kita coba cek. Nah, kita coba yang lain, misalkan kita coba di sini ada ID pinjam ya, ID pinjam. Kita coba select references key-nya, kemudian origin key-nya di sini. Klik relationship. Wah, ini juga ada sedikit error ya. Di sini dia tidak bisa ID pinjam. Nah, mungkin nanti kita coba kembali. Coba sedikit error, kita coba cari terlebih dahulu ya. Coba cari dulu permasalahan errornya seperti apa. Kita coba kembali ID buku ke ID buku misalkan ya, ID buku, kemudian ke ID buku. Nah, dia juga missing on column ya. Kalau terjadi error seperti ini, error missing index on column, kita coba terlebih dahulu, kita isi dari masing-masing kolomnya. Nah, misalkan kita coba ya, kita coba isi dari masing-masing, misalkan dari anggota, kemudian buku, detail pinjam, dan lain-lain. Kita coba isi. Mudah-mudahan terjawab ya, terjawab dari error yang tadi. Kita coba isi, misalkan di sini ID anggotanya misalkan 1, namanya misalkan di sini ada nama anggotanya misalkan, kemudian nama anggotanya Hasan, kemudian nomor teleponnya 0123, di sini alamatnya misalkan Karawang seperti ini, misalkan Hasan @gmail.com, misalkan seperti ini, passwordnya 123 seperti ini. Misalkan saya isi hanya melengkapi saja ya. Jadi kita coba, tadi kan ada error missing on column ya, missing on column. Kita coba lihat di browser apakah sudah ada di browser untuk. Nah, ini anggotanya sudah ada. Kemudian yang selanjutnya kita isi buku. Kita coba isi di sini, kita insert. Terlebih dahulu ada buku, ID buku, misalkan ID bukunya 1 misalkan ya, ID bukunya 1, atau kita coba cek di sini ya, ID bukunya misalkan
kemudian dia buku, ID buku ya, benar ya, menggunakan angka ya. Kemudian cobalah, misalkan yang satu ID buku, kemudian ID katalognya misalkan satu juga, judul bukunya misalkan bahasa Inggris, misalkan barangnya misalkan saya pilih, tahunnya misalkan saya pilih sembarang ya seperti ini, kemudian penerbit, misalkan saya tinggal klik go seperti ini, kemudian saya detail pinjam misalkan ini ya, kita insert saja, kita inputkan saja untuk menjawab apakah tadi error atau tidak. Kemudian ID bukunya satu, misalkan tanggal pengembalian, kemudian dendanya misalkan 2000 misalkan ya, seperti itu. Statusnya misalkan kembali, kemudian saya klik go. Itu ada katalog, saya inputkan untuk katalognya. Jadi katalognya misalkan satu, nama katalognya misalkan komputer, kemudian saya tinggal klik go seperti ini. Yang selanjutnya peminjaman, kita coba insert ya seperti ini, mudah-mudahan terjawab dari error yang tadi kita hadapi seperti itu. ID pinjam ini misalkan ID pinjamnya satu, ID anggotanya satu, tanggal peminjaman misalkan tanggal hari ini ya, misalkan ya. Ini tanggal kembalinya misalkan saya kasih tanggal kembalinya tanggal 21, kemudian statusnya selesai misalkan, kemudian jumlah bukunya satu, saya klik go seperti ini. Nah, kalau sudah terisi semua, kita akan coba kembali membuat sebuah desain atau relasi ya. Kita coba, mudah-mudahan dia bisa ya seperti itu. Kalaupun tidak bisa, nanti kita akan coba jawab di pertemuan selanjutnya. Teka-teki error seperti ini, bagaimana penyelesaian seperti itu. Baik, kita coba. Saya rapikan dulu ya. Dia tidak mau ditarik. Nah, ini buku, kemudian kita coba create relasi. Nah, saya create relasi dari ID buku. Misalkan mana ID buku tadi? Nah, ID buku, kemudian ke misalkan di ID buku di sini ya. Saya klik oke seperti ini. Wah, masih error missing juga ya. Tentunya seperti ini ya. Masih belum bisa juga. Coba dari purpose 2-nya ini error missing on column. Kemudian kita coba, baik, kita coba lanjutkan untuk mengatasi pesan error ya tadi ya, pesan error missing column index. Kita coba cek terlebih dahulu ya, kita coba terlebih dahulu kita coba cek satu persatu dari tabel. Kalau tadi kita sudah mencoba dengan cara mengisi-isi tabelnya, kemudian yang kedua kita coba cek satu persatu dari masing tabel yang memiliki, tentunya memiliki foreign key atau kunci tamu ya. Di sini ada ID buku. Nah, ID buku kita coba cek strukturnya di dalam ID buku. Pastikan ID buku ini, coba kita lihat di sini ada purpose table-nya masih seperti ini ya, dia belum ada relasi. Kita coba klik ID buku, kemudian kita cek, kita berikan indeks ya. Indeks di sini dia itu sebagai foreign key ya, di sini sebagai foreign key. Misalnya saya klik OK seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kemudian kita cek yang lain ya, kemudian di buku, kemudian kita lihat di struktur bukunya, kemudian kita coba di katalog. Nah, katalog ini pun sebenarnya dia sebagai ini ya, sebagai foreign key. Kita berikan dia sebagai foreign key, kita tambahkan. Nah, kemudian selanjutnya ada detail. Nah, kalau detail tadi sudah ya, coba kita cek dulu detail apakah dia sudah kita berikan foreign key, sudah. Kemudian katalog buku. Nah, katalog buku kita lihat strukturnya.
Coba cek struktur katalog bukunya seperti ini, ID katalog ya, sudah. Kemudian peminjaman yang selanjutnya. Ya, ini untuk peminjaman kita cek di struktur tabel. Nah, dia sudah ada ya, sudah ada version key-nya atau kunci tamunya seperti itu. Kemudian kalau sudah kita coba kembali membuatkan relasi. Mudah-mudahan ini cara yang kedua kita mengatasi error missing on column index tadi ya. Kita coba, ya tidak masalah sebenarnya kita mengalami error, yang penting kita mau belajar ya. Kita coba berusaha, mudah-mudahan kita bisa ya. Kita coba yang pertama, kita akan coba di ID buku. Saya akan tarik sini ya, coba ID buku. Saya coba create relasi. Kemudian di sini ada ID buku. Kemudian saya tarik di sini ID buku. Kemudian saya klik OK, misalkan seperti ini. Maka dia sudah terbuat, sudah bisa. Nah, tentunya bisa ya. Seperti ini ya, dia sudah menjadi relasi tentunya di sini ya. Relasinya sudah terbuat seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita coba di sini ID buku sudah. Kemudian kalau ID anggota dia ada ID anggota ya, kita coba ID anggota. Yang selanjutnya kita coba create relasi ke ID anggota misalkan. Kita klik. Akan seperti ini. Kita coba. Nah, dia juga sudah bisa tentunya. Kemudian yang selanjutnya apakah masih ada ID katalog apakah ada. Nah, katalog ya, yang selanjutnya kita coba ID katalog. Untuk ID katalog kita coba buat relasi ID katalog ke ID katalog seperti ini. Kita coba klik OK saja seperti ini. Oke, semuanya sudah terbentuk ya, relasinya sudah terbentuk. Ya, mungkin pertemuan kali ini ya kita coba sampai sini. Namun sebenarnya ada satu lagi ya, ini agak sedikit ya, tidak masalah sebenarnya ya. Dari anggota ke anggota, tanggal pinjam, jumlah buku, ya sudah seperti ini dibuatkan relasinya. Kemudian ya tentunya ya teman-teman misalkan mau belajar ya silahkan nanti dibuatkan relasi seperti itu ya. Jadi kalau mengalami error jangan mudah langsung ini ya, langsung bingung gitu. Jadi teman-teman harus coba gitu kan alternatif yang lain, coba berpikir logikanya kira-kira masuk atau tidak seperti itu. Yang selanjutnya sebenarnya ini ya saya coba materi ya, saya masuk ke poin yang selanjutnya di pertemuan kali ini, ekspor dan import. Kita akan coba ekspor import ini sebenarnya suatu hal yang gampang ya. Untuk ekspor itu ya kita coba masuk dulu ya di database. Kemudian kita mau ekspor. Ekspor itu memindahkan database. Jadi kita punya database nih. Ini database DB Perpus Web 2 ini kita ekspor. Kita pindahkan. Kita kalau mau memindahkan data kita bisa menggunakan ekspor. Nah, kita coba klik tombol ekspor. Nah, selanjutnya kita pilih di sini atau kita new template ya. Di sini kalau untuk formatnya kita tentu formatnya SQL ya. Kemudian di sini kita kasih misalkan DB Perpus ya, Perpus Web 2 misalkan seperti ini. Kalau sudah misalkan kita langsung klik. Nah, di sini untuk ekspornya kita klik go ya. Perpus ya, Perpus DB Perpus Web 2 misalkan seperti ini. Kita langsung klik go. Nah, ini cara kita memindahkan atau exporting dari DB Perpus Web 2 ini. Nah, datanya ya tentu kita tinggal download saja. Kita kalau misalkan mau memberikan atau memindahkan file kita ya silakan nanti tinggal diberikan saja. Misalkan di sini saya berikan backup data di sini ya, backup data di sini
Saya simpan di sini, kemudian saya paste di sini DB Purpose Web 2. Yang selanjutnya kita akan mencoba, nah selanjutnya yaitu kita akan mengimport. Import data berarti masuk ya, mengambil data ya, ambil data. Caranya bagaimana? Kita diklik new saja di sini. Nah, klik new, kemudian kita posisinya seperti ini ya, halaman seperti ini, kemudian kita import. Nah, import data. Import data, kemudian kita choose file atau kita pilih filenya. Nah, kita mau masukkan. Ini sudah saya simpan di backup data, namanya backup data. Kemudian saya klik, kemudian kita langsung saja klik go, misalkan seperti itu. Apakah terjadi error atau tidak? Kita lihat saja. Nah, tentunya di sini ada error ya, database DB Purpose Web 2. DB Purpose Web 2 ini error, import has been success finish. Jadi ada error di tabel admin. Coba kita lihat di sini DB Purpose Web 2-nya ada atau tidak. Nah, sebenarnya yang ini tadi sudah ada ya, kita coba rename dulu ya, kita coba rename table dulu yang sudah ada. Kita coba operation di sini, kemudian kita rename database. Rename database misalkan DB Purpose Web 2 underscore A, misalkan seperti ini ya. Saya rename dulu agar memudahkan pada saat kita mengimport data seperti itu. Misalkan saya rename database-nya. Nah, kalau sudah, kita coba kembali untuk melakukan yaitu import data ya. Kita coba lakukan import data. Import data di databases ya. Di sini diklik saja databasesnya, kemudian kita coba klik import. Kemudian kita pilih, kemudian kita pilih seperti ini. Kita coba kembali, klik go. Apakah terjadi error atau tidak? Kita cek saja. Nah, ternyata ada kesalahan lagi. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya di dalam database, coba kita buka ya database. Misalkan ini saya buka database di sini. Database itu dalam importnya, ini dia sudah ada sebenarnya, tabel-tabelnya di sini sudah ada, isinya sudah ada. Nah, tinggal kita membuat saja. Sebenarnya maksudnya